GoPro itu kamera ajaib, kecil, compact sekali, tapi punya kemampuan yang gila. Semua feature yang disediakan itu tidak untuk semua orang. Kalau di helm, gue biasanya sudah fiksi pakainya 30. Gue selalu nge-shoot GoPro pendek-pendek. Jarang gue full gitu, sejam hidup terus, jarang. Enak cuy, habis hujan. Gue Roni Azhar. Beberapa temen tuh nanya buat settingan GoPro gua kalau seandainya lagi touring. Bagi gue sih sebenarnya penggunaan GoPro itu amat sangat tergantung dari apa sih momennya gitu. Kerja, touring doang, untuk kebutuhan vlogging, untuk kebutuhan dokumentasi pribadi, itu beda-beda. GoPro itu kamera ajaib gitu, kamera extreme cam yang kecil, compact sekali, tapi punya kemampuan yang gila. Dengan 4K-nya, dengan 120 fps, 240 fps, internal stabilizer, aduh gila nih pokoknya. Durability-nya juga yang terjamin gitu. Nah, tapi emang semua feature yang disediakan itu tidak untuk semua orang. Menurut gue gini, maksudnya gini. Kalau ini berdasarkan preference gue ya, jadi nggak mesti lu ikutin karena masing-masing kan kebutuhannya beda. Kalau gue sedang bekerja, biasanya gue pakai higher FPS. Tapi kalau gue lagi touring doang gitu, gue pakai lower FPS. Gini maksudnya. Jadi kalau seandainya gue kerja, berarti gue membutuhkan footage yang terjamin. Jadi gue punya range editing gitu. Misalnya gini, kalau kita lihat aja ke sini coba. Jadi settingan yang gue pakai, kalau seandainya gua lagi kerja biasanya ini tetap 180, minimal 180. Kalau emang iya bisa lebih ya lebih. Kalau seandainya biasanya sih paling 90 gua pakai. Nah, ini pilihan sih. Maksudnya dengan larger gambar, larger resolusi, otomatis kita punya range untuk bergerak, untuk menggeser frame gitu. Karena output kan biasanya cuma 1080 ya HD ya. Dan itu pun 24 fps, 25 fps, 30 fps. Ini gue punya range gitu. Jadi kalau seandainya gue pengen nge-slow mo, itu masih make sense gitu. Dari 60 itu masih enak lah nge-slow mo-innya. Kalau seandainya gue tahu nih, gue shootnya akan bener-bener slow, misalnya motor masuk ke air gitu, jedar gitu kan. Nah kayak gitu gue biasanya gue akan crank up. Ininya gue crank up setinggi mungkin. Airnya akan yang gitu. Nah, kalau gue lagi ngevlogging, bukan ngevlogging, touring gitu. Touring gue pengen dokumentasi, gue lagi jalan gitu. Gue pengen dokumentasi. Touring itu tidak harus menghasilkan kualitas video yang wah banget gitu. Asal bisa teredit dan mungkin untuk beberapa orang cepet tuh artinya ya begitu, kalau bisa sih begitu lu masih jalan udah upload. Jadi gua biasanya akan pakai lower setting, artinya resolusinya minimal kembali 1080, FPS-nya gua akan kembalikan ke 60 atau malah 30 karena gua tahu misalnya gambarnya cuman gua taruh di helm gitu, GoPro ya pandangannya gitu doang kan, nggak perlu di slow mo juga. Ada tadi gua bikin sampel, gua jalan dengan 120 fps gua coba. Ya begitu aja gitu, terus filenya gede banget, cuman berapa menit gue nge-shoot filenya gede, itu gede banget, transfernya jadinya lama, processingnya lama, jadinya takes time dan bikin effort. Kalau berasa bahwa 120 atau 90 fps ke atas itu penting, ya udah silakan. Cuman kalau untuk efektivitas, kalau hanya sekedar mau touring, mau menyampaikan cerita bahwa kita lagi menikmati perjalanan, menikmati alam, menikmati ini, gue pikir sih cukup lah 60 atau 30 bahkan. Kalau di helm gue biasanya sudah fiksi pakainya 30, kecuali yang bakal di stabilizer biasanya di 60. Salah satu keuntungan dari 80 dan 30 selain filenya lebih kecil sehingga processingnya lebih gampang, juga penghematan baterai dan memory card. Misalnya lu pakai 64 ngehidupin sejamnya gitu nggak apa-apa, nyantai. Walaupun gue nggak nyaranin ya. Kalau seandainya tadi 1080, gue bisa ngerubah field of view-nya jadi super view, extreme wide. Karena gini, pada saat kalau view-nya dari motor begini enak gitu, field itu ngelebihin stang gitu, ngelebihin stang. Jadi kalau yang nonton berasa gitu ngikut karena ada distorsi di kiri kanannya, jadi seakan-akan dia ke bawah gitu, kayak hyperlapse, wah gitu. Itu plus view-nya juga lebih dapetnya lebih banyak.
Kalau lagi di stabilizer biasanya gue nggak pakai super view karena dia pada saat movement itu akan jelly gitu, akan aneh. Jadi biasanya gue akan narrowkan sedikit, either pakai narrow atau wide. Nah itu lagi trik gua kalau lagi seandainya hanya touring, tapi di kerjaan juga kepake sih. Gua selalu nge-shoot GoPro pendek-pendek, jarang gua full gitu sejam hidup terus, jarang. Kalau kita lagi jalan touring kan view-nya gitu-gitu aja gitu ya, banyak similarity-nya ya, jalan belok-belok, pohon, bla bla, rumah orang, paling gitu ya. Gua nge-recordnya cuma 2 menit 3 menit paling lama, sehingga footage-nya itu banyak. Sehingga pada saat misalnya gue sampai di restoran di mana gitu, gue pengen ngedit, gue tinggal ngambil pendek gitu, tanpa gue harus menghabiskan waktu nonton sejam penuh untuk memilih footage yang gue pengen. Nah itu salah satu keuntungannya, jadi ringan kerja dan lebih efektif dan cepat mengangkatnya. But drawback lagi, kekurangannya adalah ada kemungkinan kita akan kehilangan momen karena pada saat itu mungkin kameranya lagi mati atau apa ya. Itu pinter-pinter lah, maksudnya gini, gue kalau lagi jalan sama teman-teman gitu, kalau emang jalannya aspal biasa-biasa aja, biasanya gue yang kayak tadi pakai pola 2 menit gue hidupin, 2 menit gue matiin, terus gue diem lagi, tapi matiin jalan, gue hidupin, gue matiin, gue hidupin, gue matiin. Tapi kalau udah masuk jalan-jalan yang agak kecil gitu, kayak mulai masuk nerabas, nah biasanya gue mulai concern tuh, siapa tahu bukan doa yang jatuh, kagak, siapa tahu ada yang ngelintas apa segala macam bisa masuk dalam kamera. Kita ngedit jauh lebih gampang dengan footage 2 menit karena pertama kecil, yang kedua enak milihnya gitu. Bayangin sejam, puyeng lu nontonnya sejam, males gitu. Belum lagi transfernya ke handphone, lamanya minta ampun. Moga-moga nggak ada yang ketinggalan ya. Ada satu hal yang selalu gue sampaikan ke teman-teman kemarin itu tentang FPS ya. Jadi FPS-nya turun, itu ada settingannya di sini nih. Nah ini auto low light, ini dimatiin karena ini akan memaksimalkan videonya pada saat malam tapi mengurangi FPS. Itu akan jadi 2 kali kerja buat gua. Kalau malam ya sudah, terima aja kondisi malam, bisa dengan menaikkan ISO atau shutternya gitu aja sih. Jadi gua nggak pernah menggunakan ini auto low light, ini gua matiin terus. Kenapa gua pakai colornya GoPro? Kan di sini ada flat ya, karena gue nggak mau banyak melakukan post production, artinya ngedit ulang itu gue nggak pengen. Kalau flat tuh kan flat, bener-bener flat gitu, semuanya gray, semuanya flat, tinggal diangkat-angkat kan mesti kerja lagi ngeditnya. Sementara kalau GoPro cukup. Nah sharpennya ini gue nggak terlalu suka tipe yang terlalu sharp gitu, karena kalau gue berasa kurang tajam gue naikin biasanya di editing. Exposure compensationnya emang gue turun 0,5 karena menurut gue kalau 0 standarnya GoPro itu terlalu overexpose menurut gue. Kalau siang menurut gue terlalu, udah itu berarti settingan touringnya 1080 30 sama super wide. Moga-moga ngebantu. Kalau ada tanya tulis aja di komen bawah, semoga gue bisa jawab kalau gue ngerti ya. Ada tambahan nih sebenarnya, satu aplikasi bawaannya GoPro yang agak overlook sama orang-orang, jadi jarang digunakan, padahal menurut gue sih cukup efektif untuk yang tidak mau ribet-ribet ngediting. Nama aplikasinya Quick ini cepet banget gitu, tinggal lu klak jadi. Nah lu pilih, gue pilih yang gue nge-shoot 120 fps. Nah ini dia tinggal pilih gitu, tinggal pilih apa tuh, dia masih bisa ngedit, ini bisa cinema, bisa square, bisa kasih filter, lu pengen filternya. Nah misalnya gini, kalau footage-nya panjang gitu, lu pengen pilih highlightnya. Oke, misalnya di sini ini highlight 1, highlight. Begitu kita sudah pilih highlight, udah oke, dia akan inputkan sendiri ke dalam videonya dan save without sharing, kelar deh, dipakai buat yang malas ngedit, buat apa segala macem ya, dipakai ya. Dadah. Every single day